Cuma saya hanya ingin mengingatkan tujuan dari kita mengadakan acara ini berulang-ulang kali adalah untuk selalu menyegarkan, menambah wawasan dan inovasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Seluruh pengurus yayasan sering sekali berdiskusi bagaimana mempertahankan, meningkatkan kualitas dari sekolah-sekolah yang ada di Raudatul Jannah. Dan alhamdulillah tahun ini adalah tahun prestasi yang sangat luar biasa dari seluruh sekolah yang ada di Raudatul Jannah. Untuk itu segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru, Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah, sehingga tahun ini saya sampaikan tahun ini adalah tahun prestasi yang betul-betul membahagiakan kita semua. SPIT, PKIT, SMPT dan yang sangat membahagiakan tahun ini. Terima kasih Bu Endang dan seluruh rekan-rekan di SMIT bahwa tahun lalu saya ingin menyampaikan kita ingin masuk 1000 top di nasional dan alhamdulillah tahun ini mencapai di peringkat 500-an ya. Kemudian di provinsi SMIT ini UTBK-nya menduduki posisi ke-19, luar biasa. Tahun lalu masih 400-an kalau nggak salah, sekarang 19. Dan mulai tahun ini berada pada peringkat pertama di Kota Cilegon. Sekali lagi terima kasih. Tetapi ada hal yang perlu Bapak dan Ibu selalu ingat dan sadari bahwa kadang kita sudah merasa puas dan bangga dengan posisi itu. Saya menyampaikan di WA grupnya bahwa ada tendensi ada kejadian di mana sekolah-sekolah unggulan yang tahun-tahun lalu itu selalu menjadi unggul, selalu menjadi juara, tahun ini kok kegeser. Konon katanya karena adanya zonasi. Ya mungkin saja. Tetapi yang jelas zonasi ini bukanlah menjadi penyebabnya, tetapi yang saya katakan bahwa sebenarnya adalah kinerja dari sekolah yang bersangkutan sendiri. Artinya apa? Kalau karena zonasi itu menunjukkan bahwa murid yang masuk itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya murid yang masuk ke sekolah tersebut adalah murid-murid yang bagus, yang memang cerdas, sehingga kinerja gurunya dengan tidak begitu berat itu menghasilkan lulusan yang nilai yang skornya tinggi. Dengan murid yang masuk yang tidak seperti yang diharapkan sebelum adanya zonasi, ternyata nilainya turun. Artinya apa? Gap kenaikan dari hasil kinerja sekolah itu sangat rendah. Nah, alhamdulillah saya katakan bahwa di Raudatul Jannah Bapak dan Ibu semua Dewan Guru luar biasa. Dengan kualitas murid yang masuk yang tidak banyak berubah, gapnya sangat tinggi, outputnya sangat tinggi. Dan itulah kinerja dari Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tetapi, nah ini Bapak dan Ibu, kita memang peringkat 1 di Cilegon. Mungkin SD betul peringkat 1, SMP peringkat 1, SMA peringkat 1, begitu juga TK. TK sekarang ini kalau ada UTB apa nih? Dengan adanya gedung baru ini, kalau sampai turun, ya dirubuhin aja. Ya. Nah, kalau sudah jadi peringkat 1, harus kita sadari kita itu masih peringkat 19 di provinsi. Belum peringkat 1 di provinsi. Kalau sudah peringkat 1 di provinsi, kita itu masih peringkat 500-an nasional. Masih jauh. Inginnya apa? Yang juara itu selalu nomor 1.
Gak ada juara sepak bola nomor 2. Brasil sehebat-hebatnya tetap juara 2 karena kalah di Piala Dunia. Jadi yang namanya juara itu juara 1. Nah, kita masih peringkat 500. Jangan berbangga hati lalu kembali seperti sekolah-sekolah unggulnya dulu. SMA 3 sudah tergeser, SMA 5 Surabaya tergeser, Jogja tergeser. Muncul alhamdulillah sekolah-sekolah Islam yang baru. Itu masuk ke dalam peringkat yang selama ini tidak pernah muncul. Ya. Insan Cendekia tetap nomor 1. Penabur masih tetap nomor 2. Yang mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan Polda Sujana menempati peringkat 1. Tetapi ingat, kalau toh nanti di nasional peringkat 1 atau peringkat 2, jangan lupa skor kita secara dunia internasional ini untuk lulusan SMA SD itu pasti pada skor rata-rata 600 hasil ujian akhirnya. India sudah 800. Dan apa efeknya? Itulah kenapa India menguasai information technology. Perbankan itu India yang menguasai. Teknologi baru India menguasai. Cerdas-cerdas. Terlihat dari skor hasil UTBK anak SMA-nya itu di atas 800. Lah, di Indonesia masih antara 500 sampai 600. Jadi masih jauh kita. Apa maknanya? Kita harus selalu berpikir untuk berubah. Jangan mengharapkan. Semalam saya dapat satu hal yang sangat menarik dari Pak Hisam. Sungguh lucu orang yang berharap berubah, tetapi yang dilakukan sama dengan tahun yang lalu. Yang diajarkan tahun lalu, metode yang dipakai tahun lalu, materi tahun lalu, caranya tahun lalu sama dengan tahun ini. Lalu berharap nanti anak-anak saya akan berubah. Enggak. Sama kok. Biasanya nanam padi mengolah biasa dapat 10 ton. Tiba-tiba dengan metode yang sama, tetap saja pupuknya sama, berharap 20 ton. Ya kan lucu. Harus ada perubahan. Dan itulah tujuan kita Bapak dan Ibu sekalian, melakukan upgrading terus-menerus setiap tahun. Bukan hanya dilakukan seperti ini, tetapi mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu melakukan pelatihan-pelatihan. Tujuannya apa? Menambah kompetensi dari Bapak dan Ibu dan bisa berusaha mencari pola baru bagaimana menghasilkan anak-anak dengan skor yang lebih tinggi lagi. Saya tahu bahwa Bapak dan Ibu banyak yang menjadi narasumber di setiap workshop yang dilakukan oleh dinas. Ya alhamdulillah, Polda Sujana dipercaya. Bu Endang ini provinsi ke nasional dipakai Pak Pam, Pak Dedi ya sebagai guru penggerak atau apalah namanya ya. Sekarang namanya macam-macam ya. Guru penggerak, entah siapa yang digerakkan. Kayak kurikulum merdeka. Sebelumnya kita kurikulum terjajah, barangkali gitu. Lah, perubahan-perubahan ini entah apapun namanya, tetapi haruslah diikuti dengan perubahan pola pikir juga, sehingga tidak stagnan lalu berharap ada perubahan dari output yang dihasilkan. Ingat, bahan baku, proses, dan output. Bahan bakunya bisa rendah, outputnya kita set tinggi. Caranya Bapak dan Ibu bagaimana berproses sehingga target itu tetap tercapai. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti workshop ini. Ini adalah angkatan atau keberapa? Keempat, ketiga. Keenam. Ingat, pertama kali CTSD muncul di sini dengan 30 peserta ya.
30 guru. 30. Iya, sekitar itu ya. Saya ingat di SD Iya. cuma 30-an. Sekarang sudah berapa? Wah, Iya. banyak sekali. Ya. Jadi awalnya dengan 30 orang CTSD membentuk mental perubahan, dan sekarang sudah banyak sekali. Mudah-mudahan jumlah yang banyak ini tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan ini, karena nanti akan dibagi-bagi kelas. Saya kira itu saja. Saya tidak berpanjang lebar karena nanti yang akan menjelaskan secara detail dan komprehensif nanti adalah Bapak dan Ibu para profesor dan doktor dari CTSD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu kualitas dan Rodatul Jannah. Terima kasih kepada Bapak Wisnu.